Shalom anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga. Tapi hari ini kita akan beralih ke halaman 18. Coba Miss mau kalian membuka halaman 18 dengan judul bertobat versus tidak bertobat. Hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab ini mereka bertobat dengan orang-orang yang tidak bertobat. Yang pertama kita akan belajar dari Yosua. Yosua adalah pengganti dari Musa, di mana dia menggantikan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, karena pada waktu itu Musa telah berumur tua dan dia atau Musa meninggal sebelum mereka bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah itu Yosua memimpin bangsa Israel untuk membersihkan seluruh tanah Kanaan dari semua berhala. Karena apa? Bangsa Israel pada waktu itu masih suka menyembah berhala. Nah, tetapi setelah diperingatkan oleh Yosua, bangsa Israel tetap keras kepala dengan tergoda menyembah berhala seperti bangsa di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah. Sebelum Yosua menutup masa jabatannya, Yosua pernah memberikan satu pidato kepada bangsa Israel untuk mengingatkan bahwa Tuhan pernah menyertai mereka dan selalu menyertai mereka dan memimpin mereka keluar dari perbudakan. Jadi Yosua mulai mengingatkan bangsa Israel bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup bangsa Israel. Yosua juga mengajak bangsa Israel untuk memahami bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dapat kalian baca di dalam Yosua pasal yang ke-23. Nah, tetapi mereka tidak menaati Allah dan mereka tidak bisa mendiami tanah Kanaan karena mereka semua masih menyembah berhala. Nah, di dalam Yosua 24 ayat 15 juga pernah dicatat bahwa Yosua menyerahkan semua pilihan itu kepada bangsa Israel. Jadi Yosua memberikan hak bebas kepada bangsa Israel untuk memilih apakah mereka tetap menyembah berhala atau menyembah Tuhan. Tetapi di dalam Yosua 24 ayat 15, Miss bacakan ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua menetapkan hatinya dan seisi rumahnya untuk hidup hanya untuk Tuhan, meskipun di sekitarnya banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi Yosua tidak tergoda dengan orang-orang yang di sekitarnya yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Tokoh yang kedua kita bisa belajar dari Samuel. Samuel pada waktu kecil dia sudah diserahkan oleh ibunya yang bernama Hana ke dalam asuhan Imam Eli, di mana Imam Eli adalah seorang kepala rumah ibadah. Karena Hana pada waktu meminta anak kepada Tuhan, Hana telah menazarkan bahwa anak yang akan dilahirkannya akan diberikannya kepada Tuhan atau akan diserahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi Imam Eli ini memiliki dua orang anak nih, yaitu yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi Hofni dan Pinehas ini memiliki satu kebiasaan yang buruk, di mana mereka selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan. Jadi jika misalnya jemaat Israel mau memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, nah Hofni dan Pinehas ini akan mengambil daging tersebut dan mereka makan. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi meskipun Samuel setiap hari melihat perilaku Hofni dan Pinehas dan mereka selalu bergaul bersama-sama, tetapi Samuel tetap bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti perbuatan daripada Hofni dan Pinehas. Dia tetap mengasihi Tuhan dan tetap berperilaku baik. Tokoh yang ketiga kita bisa belajar dari Daniel.
Siapa sih Daniel? Nah, Daniel adalah bangsa Israel yang ditawan di Babel pada waktu pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, ia tidak memakan makanan yang ada di istana raja karena sebelumnya makanan tersebut dipersembahkan kepada berhala. Jadi raja ini memiliki hidangan makanan dan Daniel diberikan kesempatan untuk menikmati makanan tersebut, tetapi Daniel tidak mau memakan karena makanan tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel juga pernah mengartikan mimpi Nebukadnezar dan dia dianggap sebagai orang yang terpercaya pada waktu itu, pada waktu di tawanan tersebut. Tetapi pada waktu itu orang-orang Babel sengaja untuk memberikan peraturan kepada Raja Nebukadnezar bahwa setiap atau siapa orang yang menyembah kepada Tuhan harus ditangkap. Nah, pada waktu itu Daniel adalah orang yang setia berdoa sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Jadi kedapatanlah bahwa Daniel sedang berdoa. Jadi akhirnya Daniel ditangkap lalu dimasukkan ke gua singa. Tetapi pada waktu dia dimasukkan ke gua singa, singa tidak memakannya. Karena apa? Karena Tuhan melindungi Daniel karena dia adalah orang yang benar dan dia tidak mau sama sekali tergoda dengan hasutan-hasutan daripada Raja Nebukadnezar untuk memakan makanan yang dia sediakan atau melakukan hal yang tidak baik. Tokoh yang keempat kita bisa belajar dari Timotius. Nah, Timotius itu adalah anak rohani asuhan Paulus dan menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Dia menjadi teladan untuk orang yang tidak percaya karena akan lebih mudah karena hidup mereka berbeda dari orang Kristen. Nah, keteladanan Timotius inilah menjadi panutan jemaat di Efesus karena perilakunya ia dipercaya memimpin jemaat. Padahal Timotius adalah orang yang muda, tetapi ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari keempat tokoh tersebut ini, walaupun mereka dalam keadaan sulit atau dalam keadaan terdesak atau keadaan mendesak atau ditempatkan di tempat-tempat yang tidak baik, tetapi mereka tetap memilih pendirian di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan dan kita bisa lihat bahwa hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi Miss harap juga kalian bisa seperti tokoh-tokoh yang Miss jelaskan tadi, di mana kalian bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kalian, walaupun orang-orang sekeliling kalian misalnya perbuatannya tidak baik, tetapi kalian harus bisa menjadi teladan dimanapun kalian berada. Oke, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.